Ziyun, kamu coba dulu buahnya. Selama pidatonya, Ziyun baru saja mengambil buah ilahi dan akan menyerahkannya kepada Qin Yichen. Mendengar ini, dia tidak bisa membantu bergerak. Namun, Qin Yichen tersenyum ringan dan meraih tangan kecil gelisah Lu Xiaolu. Bukankah Tuan Li mengatakan bahwa buah-buah ini adalah berkah leluhur Tusan? Dari bos. Nenek moyang berkata, aku adalah kasus khusus. Mari kita berbagi dengan adil. Qin Yichen mengangkat alis, benarkah? Betulkah? Ziyun tampak serius. Tapi leluhur itu berkata, hanya satu rusa yang tidak bisa diberikan. Wajah cantik Lu Xiaolu tiba-tiba jatuh. Tetapi Qin Yichen tidak bisa menahan tangis dan tawa. Ziyun berbohong. Tapi dia tidak bisa berbohong padanya. Tetapi bagian kedua kalimat itu jelas ditujukan pada iblis rusa. Baiklah, kamu makan dulu. Qin Yichen mengingatkan di sampingnya. Karena dia mengalami rasa memurnikan cahaya abadi Dao Guo dalam sekejap. Tetapi dia tidak ingin Ziyun melangkah ke langkahnya. Ziyun mendengar kata-kata itu dan menggigit buahnya. Jus yang meledak itu menyegarkan dan menghangatkan hati. Sehingga Lu Xiaolu tidak bisa menyaksikan matanya. Namun, pada saat berikutnya, aku melihat Ziyun merayap di sekujur tubuhnya. Ledakan. Larangan Dongfu cerah dan gelap, dan sementara Qin Yichen dan yang lainnya mengangkat lengan baju mereka untuk memblokir kekuatan dan gelombang ilahi, mereka jelas dapat merasakan bahwa Ziyun terlahir kembali. Dengan hanya menggigit buah, Qin Yichen jelas merasa bahwa kekuatan ilahi Ziyun lebih solid, dan hukum Shinto menjadi lebih hebat dan dalam, dan bahkan tubuh fisik menjadi lebih kuat. Mendesis. Qin Yichen dan yang lainnya terpana. Ini hanya seteguk. Selain itu, buah Ziyun mendapat total 10. Lu Xiaolu berkata, ini, mari kita berdua. Ziyun mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak senang. Mungkin kita 2,5, dan kamu makan inti buah. Tentu saja, premisnya adalah ada inti buah. Lu Xiaolu tiba-tiba membuka giginya dan menari cakarnya. Tetapi ketika dia melihat namanya, dia dengan cepat mendengar suara itu. Yichen, apakah menurutmu, Tusan, benar-benar ingin Ziyun berbagi buahnya dengan kita? Qin Yichen mengusap dagunya. Apakah Anda tahu kota Ziyun itu? Dapatkah Anda menipu kami? Dan temperamen Ziyun, karena dikatakan dibagi secara merata, jangan dimakan. Dia takut jika dia bisa membusuk buah-buahan ini, dia tidak akan makan banyak. Anonim mengangguk sedikit, tetapi melihat Qin Yichen bertanya, oleh Wuming Brother, apa buah Anda? Anonim berkata, nenek moyang Tusan mengatakan bahwa saya berpikiran terbuka dan selalu ingat ras manusia. Kemudian, saya terbangun oleh buah. Lalu, apakah kamu tahu tentang keluargamu? Tahu. Anonim mengangguk dan mengangguk dengan bangga di matanya. Nenek moyang Dayu memang lelaki surga. Lalu, kamu juga mencicipi buahmu sendiri, dan aku akan melindungi Fa untukmu terlebih dahulu. Ini baik. Tanpa nama dan tanpa ragu, segera, gigitlah buahnya dengan lembut. Pada saat itu, Qin Yichen tampaknya merasakan bahwa roh surgawi tidak dikenal meledak dengan roh pedang yang meroket dan menekan langit. Dan dalam pikiran yang tidak disebutkan namanya, suara leluhur Tusan muncul lagi. Ilmu pedang Kaisar Xuan Yuan, aku juga melihat bahwa suaminya telah menunjukkan sedikit bulu, dan menyerahkannya kepadamu, dan jatuh ke dalamnya lagi. Namun, dengan pengertianmu, kamu harus layak pedang ini. Aku melihat mata pedang tanpa nama itu bergetar, dan bahkan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Kakak Wuming, ada apa denganmu? Qin Yichen melihat ini dan dengan cepat bertanya. Namun, Anonim tampaknya tidak mencium segala sesuatu, tetapi terus berbisik di mulutnya. Leluhur Xuan Yuan. Leluhur Xuan Yuan. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan Ziyun meroket, dan itu tampak seperti dilahirkan kembali. Orang yang tidak dikenal, dan seluruh tubuhnya terus bernyanyi, dan dia ingin menunjuk ke langit. Qin Yichen menatapnya dan menarik napas. Lu Xiaolu bahkan lebih terkejut. Tapi satu hal yang bisa diketahui Lu Xiaolu adalah bahwa berkat yang terkandung dalam buah tanpa nama itu tampaknya jauh lebih unggul dari Jiao bodoh itu. Tentu saja, jika mau memberikan poinnya, Lu Xiaolu masih tidak keberatan. Kakak Yichen, buahmu. Qin Yichen pulih, dan menatap buah di tangannya. Buah tanpa nama membuatnya menunjuk ke langit, dan buahnya sendiri seharusnya tidak buruk. Pada saat ini, Yao Tiadao berkata, Yichen, aku akan melindungimu. Qin Yichen terdiam sesaat, dan meletakkan buah ke mulutnya. Oke. Dengan gigitan. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasakan semua yang ada di depannya. Rumah gua, pengadilan iblis Litu, dan Tusanshu semuanya menghilang. Adalah salah untuk mengatakan bahwa itu menghilang, sama seperti menjauh darinya. Atau mungkin dia jauh dari semua ini. Tetapi semakin dekat dan dekat dengannya adalah sosok Tusan dan Dayu. Kata Fujun, memblokir lebih baik daripada jarang. Hanya 4 kata, tapi Qin Yichen sedang memulai. Itu adalah Dao Wei tinggi dan dalam yang belum pernah dia alami sebelumnya. Lebih baik untuk memblokir daripada jarang. Lebih baik untuk memblokir. Dalam benak Qin Yichen,
tiba-tiba muncul sebuah adegan di mana leluhur Dayu melambaikan tangan mereka di bawah pohon tusan, dan banjir yang deras semuanya hilang. Yaitu, prestise luar angkasa. Dao Wei ruang yang sangat kuat. Karena alasan inilah leluhur Dayu hanya bisa meratakan Hong Hai. Gigitan buah ditelan ke perut oleh Qin Yichen, dan sosok leluhur Dayu juga berubah dari fuzi menjadi jelas. Sebelum datang ke pengadilan iblis Litu, Qin Yichen bertanya-tanya, ketika dia bergegas ke pesta Dao Jun, dia lebih baik bisa mencerahkan satu lagi, atau membuat Dao tertentu lebih kuat. Tentu saja, yang terbaik adalah bisa mencerahkan Anda. Sebelum mengambil buah, pilihan pertama Qin Yichen adalah Avenue of Space. Alasannya sangat sederhana, karena cara untuk mengubah alam semesta Haoyi adalah cara alam semesta, yaitu, cara ruang dan waktu berkembang. Selain itu, setelah mengambil buah Taois dari Zhou Guang, prestasi Qin Yichen dalam kekuatan ruang, meskipun ia tidak memasuki Tao, tetapi juga memiliki pencapaian yang jauh melebihi yang lain. Tentu saja, Time Avenue tidak dipilih karena Time Avenue lebih tidak jelas daripada Space Avenue. Selain itu, cara alam semesta dan alam semesta Haoyi saling melengkapi. Jika kekuatan ruangnya memasuki Dao, tempat di mana alam semesta Haoyi sulit dipahami sebelumnya pasti akan ditingkatkan. Qin Yichen tidak berharap bahwa leluhur Tusan memberinya kesempatan besar. Di dalam rumah gua, Qin Yichen menelan buah Tusan melalui mulut, dan sosoknya muncul dari waktu ke waktu, dan menghilang dari waktu ke waktu, menyebabkan Lu Xiaolu berbalik dengan terburu-buru. Namun, Qin Yichen sama sekali tidak tahu tentang dunia luar, dan sepertinya bepergian di alam semesta yang luas. Dia melihat matahari, bulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan Qin Yichen berada di bawah terik matahari dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pergi ke bintang ke inti 9 meter. Itu adalah pencerahan magis yang tak terlukiskan. Bagaimanapun, alam semesta yang tak terbatas di depan saya adalah awan masa lalu, tetapi juga pemandangan yang Qin Yichen telah menonton sepanjang jalan. Setelah buah dimakan, sosok Qin Yichen muncul di rumah gua lagi. Melihat sekeliling, Lu Xiaolu dan Yao Tianzeng cemas. Setelah melihat sosok ramping itu aman dan sehat, mereka menghela nafas lega. Hanya saja ketika Lu Xiaolu ingin menyentuh Qin Yichen, dia tiba-tiba mengangkat semacam ilusi bahwa sosok ramping ini sudah dekat, tetapi tampaknya berada di luar jangkauan.